NKRI teman-teman semuanya, lagi dan lagi kader Nasdem berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dia adalah Syahrul Yassin Limpo terkait korupsi di Kementerian Pertanian. Dia menjabat sebagai Menteri Pertanian saat ini. Nasdem ini bisa dibilang sebagai partai baru ya. Didirikan pada tahun 2011 hingga saat ini 12 tahun umurnya. Awal pendiriannya, Nasdem ini dipercaya oleh rakyat. Sebagai buktinya, 2 kali pemilu dia masuk dalam parlemen. Tapi sialnya, kepercayaan itu, amanah itu dihianati oleh Nasdem. Banyak kadernya yang korupsi. Sebelumnya, Patrick Rio Capella, Sekretaris Jenderal Nasdem atau Sekjen dari Nasdem, korupsi bansos atau bantuan untuk daerah, menerima gratifikasi atau suap. Dugaan suap mantan Sekjen Nasdem Patrick Rio Capella kini tengah diusut kasusnya oleh KPK. Kasus kolaborator gimana Pak perkembangannya? Kayaknya kemarin mereka sudah bicara. Dan akan ada arah ke positif? Mau ya, jadi justice kolaborator? Insya Allah. Mau ya Pak ya? Iya. Pernyataan kuasa hukum Magdir Ismail ini seolah menyiratkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap pengamanan dana Bansos Sumatera Utara yang menjerat Rio Capella. Pihak lain yang diduga punya power dan wewenang lebih besar dibandingkan si mantan Sekjen Nasdem. Terkecuali sangat dibutuhkan, bukan perkara gampang bagi KPK untuk menawarkan peran justice kolaborator dalam sebuah kasus korupsi. Berikutnya, belum lama ini, kasusnya pun sekarang masih dalam proses persidangan. Johnny G. Plate, korupsi pengadaan infrastruktur tower BTS 4G, tower internet yang ditujukan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di daerah terpencil, daerah terpelosok, agar bisa menikmati layanan internet dengan cepat dan baik. Dikorupsi oleh dia. Duit yang dicolong pun, duit yang dikorupsi, gila-gilaan. 8 triliun dari anggaran 10 triliun. Kejaksaan Agung memastikan sudah mengantongi bukti cukup untuk menjadikan Plate sebagai tersangka. Peran Johnny Plate dinilai Kejaksaan Agung cukup besar sebagai menteri dan juga pengguna anggaran. Peristiwa tindak pidana korupsi, proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G, paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Kemudian ini yang masih hangat sekarang, Syahrul Yassin Limpo yang tadi saya sebutkan di awal, korupsi di Kementerian Pertanian. Padahal kasusnya Johnny G. Plate masih diproses dalam pengadilan. Tapi kader Nasdem sudah korupsi lagi. Ya baik, selamat sore Agita, Gina, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pihak penyidik dari KPK diketahui telah menggeledah baik itu kantor Kementerian Pertanian dan juga rumah dinas milik
Syahrul Yassin Limpo. Walaupun ketika dilakukan penggeledahan, Syahrul Yassin Limpo ini tidak berada dalam lokasi, namun pihak penyidik dari KPK juga menemukan adanya beberapa barang bukti, Agita dan juga pemirsa. Di antara lain yakni ada uang senilai puluhan miliar rupiah, di mana uang tersebut juga diketahui ada uang yang memiliki mata uang asing dan juga uang dalam bentuk mata uang rupiah. Kemudian juga ada 12 senjata api disusul dengan ada beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan juga pemberian aset bernilai ekonomis. Nasdem memang top. Surya Paloh pernah mengatakan akan membubarkan Partai Nasdem jika ada kadernya yang korupsi. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menjawab soal janjinya akan membubarkan partai jika ada kader yang korupsi. Adapun janji itu ditagih berbagai pihak saat Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plata dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. Surya Paloh menjawab janji tersebut melalui konferensi persnya yang diadakan hari ini Rabu 17 Mei. Memang Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah Nasdem akan dibubarkan atau tidak. Namun jika ditangkap dari pernyataannya, Paloh mengindikasikan tidak akan membubarkan partainya. Sampai saat ini belum juga dibubarkan tuh. Sudah banyak kadernya yang korupsi. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!